Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA. Disimak ya materinya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini lebih bermakna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Disimak ya. Hari ini kita akan belajar contoh soal trapo. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa mampu menerapkan rumus trapo dan efisiensi trapo dalam latihan soal. Oke, hari ini Ibu ingin menjelaskan contoh soal tentang trafo atau transformator. Di sini ada soal nomor 1 ya. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 600 lilitan, kemudian dan 200 lilitan. Artinya harus berurutan nanti ya. Kemudian jika kumparan primer dihubungkan dengan 240 volt, tentukanlah tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder dan jenis transformatornya. Yang kalian ketahui, trafo atau transformator ada dua, ada step up dan ada step down ya. Kemudian dari soal ini diketahui yang pertama lilitan primer, berarti yang diketahui adalah N itu lilitan. Kalau primer berarti NP, lilitan primer 600 lilitan. Kemudian lilitan sekunder, karena dia berurutan dari soal itu, NS 200 lilitan. Kemudian jika kumparan primer dihubungkan dengan 240 volt, berarti kumparan primer berarti V 240 volt. Yang ditanyakan adalah atau D2-nya itu VS-nya ya. VS-nya di sini dan jenis transformatornya, jenis trafonya. Maka kita jawab. Nah, rumus dasarnya supaya kamu ingat NP per NS, VV per VS. Dengan langkah mudah saja, langsung ya. NP-nya 600, NS-nya 200, VV-nya 240, VS yang kita cari. Caranya kita kali silang ya. Kita kali silang berarti, tapi ada nggak yang bisa disederhanakan? Ini bisa ya. Berarti 600 bagi 200, coret-coret. 6 bagi 2, 3. Ini 1, ini 3. Berarti sisa kita kali silang. 3 PS sama dengan 240 kali 1 kan 240. VS 240 dibagi 3. 24 bagi 3 8. Tambahin nolnya di belakang. Volt. Selesai. Nah, kemudian kita lihat tadinya kumparan primer dihubungkan dengan tegangannya 240. Sekarang tegangan sekundernya turun dari 240 menjadi 80. Berarti kalau untuk menurunkan tegangan itu menggunakan jenis trafo step down karena untuk menurunkan tegangan. Yang tadinya VS-nya itu lebih kecil dari VV. Ini ciri dari trafo step down. Oke, yang kedua paham ya? Ke contoh soal nomor 2, sebuah trafo ideal memiliki kuat arus dan tegangan primer masing-masing 0,5 ampere dan 220 ampere. Jika tegangan sekundernya adalah 55 volt, maka berapa nilai kuat arus sekunder? Berarti di sini yang kita cari adalah IS-nya. Berarti kuat arus primernya 0,5 ampere, kemudian tegangan primernya 220 volt. Kemudian tegangan sekundernya PS-nya
PS-nya 55 volt ya. Yang ditanya atau D2-nya adalah IS. Caranya itu untuk mencari IS kita gunakan persamaan VP per PS. Dibalik, IS per IP. Kita kali silang dan masukkan nilainya. 220 untuk VV-nya, VS-nya 55. IS-nya yang kita cari, IP-nya 220 volt ya. Oh, Ibu salah. IP-nya, maksud Ibu IP-nya 0,5. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. 220 bagi 55, ini dapat 1, ini dapat 4 ya. Berarti 4 kali 0,5 sama dengan IS. IS berarti 4 kali 0,5 dapat berapa? 4 kali 0,5 berarti dapat 2 ya. 2 ampere IS. Nah, jadi dia dapat 2 ampere untuk IS-nya. Jadi 4 kali 0,5 sama dengan IS. 4 kali ini kan 0, berarti 2 IS. Dia dapat 2 ampere. Tapi ada rumus untuk memudahkan kalian. IF PV per IP. Kita kumpulkan yang sama dibagi PS. PV-nya berapa? 220. IP-nya berapa? 0,5. PS-nya 55. Ini kita coret juga. Ini dapat 1, ini dapat 4. 4 kali 0,5 2 ampere. Sama saja, tinggal kamu memilih yang mana. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Sebuah trapo memiliki efisiensi 80%. Jika daya keluaran traponya 240 watt, maka berapa daya masuk trapo? Daya itu power. Makanya P lambangnya ya. Nah, berarti diketahui efisiensinya 80%. Kemudian daya keluarnya PS. Keluar kemarin, ini bisa output bahasanya, bisa sekunder bahasanya. Nanti kalau masuk itu bisa input atau primer. Jadi jangan aneh ya. Nah, PS-nya 240 watt. Yang ditanyakan adalah daya masuk atau VP, power primernya. Berarti kita jawab efisiensi PS per PV dikali 100%. Diketahui di soal efisiensinya 80%. PS-nya 240 watt. Kemudian VP yang kita cari dikali 100%. Kita coret nih yang sama-sama persennya. Kita coret habis ya. Habis persennya berarti sisa 80. Kita kali silang ke sini. Berarti 80 dikali PP sama dengan yang sisa sini ya, 240 dikali 100 dikali. Kemudian untuk mencari VV sama dengan 240 kali 100 dibagi 80. Oke, sekarang ini berapa? 24.000 dibagi 80. Coret. 24 bagi 8 3, tambah nolnya sisa 2, berarti 300 watt. Selesai. Nah, ini hasilnya ya. Oke, semoga bisa. Ibu lanjut ke soal terakhir.
Contoh soal yang keempat, suatu trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 200 dan 50 lilitan. Jika arus yang masuk ke dalam trafo 5 ampere dan keluar trafo 12 ampere, maka nilai efisiensi trafo adalah, berarti dari soal diketahui lilitan primernya 200 lilitan, kemudian lilitan sekundernya 50 lilitan. Jika arus yang masuk ke dalam trafo itu 5 ampere dan yang keluar itu adalah 12 ampere, berapa nilai efisiensinya yang ditanyakan? Maka untuk menjawabnya, nilai efisiensi itu adalah NS dikali IS, NP dikali IP dikali 100%. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. NS-nya 50, IS-nya 12, NP-nya 200, IP-nya 5 dikali 100%. Oke, kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Di sini 50 bagi 5, ini 1, ini 10. Ya, 200 dibagi 10, ini habis 1, kemudian ini jadi 20. Oke ya, kemudian ada nggak yang bisa kita sederhanakan lagi? Kita tulis ya, 1 kali 12, 12 per 20 kali 1, 1 dikali 100%. Ini bisa ya kita sederhanakan, ini dapatnya 100 bagi 20, ini dapat 1, ini dapat 5. 12 kali 5, 60%. Selesai. Ya. Oke, satu trafo dengan efisiensi 40% memiliki tegangan primer dan sekunder masing-masing 220 volt dan 110 volt. Jika arus primer 2 ampere, maka berapakah arus sekunder pada trafo? Berarti dari soal itu diketahui VP 220 volt, VS 110 volt. Efisiensinya 40%, kemudian arus primernya 2 ampere dan yang ditanyakan adalah IS-nya berapa, arus sekundernya. Berarti tinggal kita masukkan rumus MM atau efisiensi VS dikali IS ya, dikali IS dibagi VV dikali IP dikali 100%. Oke, kita masukkan efisiensinya 40%, VS-nya 110, IS-nya yang kita cari, VV-nya 220, IP-nya 2 dikali 100%. Oke. Kemudian kita sederhanakan, ini habis ini 1, 220 bagi 110 dapat 2 ya. Kemudian ada nggak yang bisa disederhanakan? 2 dibagi 100 dapat 50, 50 dibagi 2 dapat 25. Nah, berarti sisa 40, IS 25. Habis ya. Nah, berarti untuk mencari IS sama dengan 40 dibagi 25, dapatnya 1,6 ampere. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ke latihan soal